Di dunia ini ada satu kekuatan yang tidak terbendung, mimpi. Mengejar mimpi bukan sekedar perjalanan, tapi sebuah petualangan tak terlupakan. Melangkah dari satu tantangan ke tantangan lainnya, kita mengukir jejak menuju tujuan yang kita impikan. Tiap langkah adalah cerita, tiap rintangan adalah pelajaran. Maka, di setiap detik, izinkanlah mimpimu menjadi kompas dan tekadmu menjadi pemandu. Karena hanya dengan keberanian dan ketekunan, kita bisa menemukan harta terbesar dalam hidup, realisasi dari mimpi itu sendiri. Jadi perjalanan kami dimulai pada tanggal 8 April 2024, lebih tepatnya sekitar pukul 4 sore dari Bandara Sultan Iskandar Muda. Nah, kami berangkat, ada transit-transit nih, yang pertama ke KL dulu, lalu dari KL kami ke Hamad International Airport di Doha, baru lanjut lagi ke Jerman. Di dalam perjalanan ini kami menempuh sekitar 18 jam kalau misalnya kita hitung waktu di udaranya aja. Nah, setelah sampainya di sana, karena kebetulan itu di hari terakhir puasa, kami diundang oleh Masjid Indonesia Frankfurt untuk buka puasa bersama, kemudian dilanjutkan dengan malam takbiran di sana bersama. Nah, momen buka puasa dan malam takbiran bersama dengan orang-orang Indonesia di Jerman ini agak mengharukan ya, karena kita bisa merasakan, meskipun di negara yang minoritas Islam, kita tetap bisa merasakan bagaimana hangatnya bulan puasa dengan sesama kaum muslimin lainnya. Nah, di hari kedua ini saya bersama teman-teman student visit to Germany. Kami salat Id bersama-sama dengan warga Indonesia lainnya di Mainfield tepatnya. Maka hendaknya setelah kita melaksanakan bulan Ramadan ini, kita hadiri juga kajian ini. Allahu Akbar walillah. Setelah kami salat Id, kami ke salah satu rumah warga Indonesia yang berada di Jerman. Jadi kami mau jalan ke rumah open house. Sudah kenal lama Pak, tadi kami baru siap sholat. Hai, Yorobun. Oleh karenanya, kami merasa sangat senang karena tetap dapat merasakan lontong, masakan-masakan Indonesia lainnya meskipun sedang berada di Jerman. Siang harinya, kami pertama kalinya beranjak ke salah satu universitas di Frankfurt, yaitu Goethe University of Frankfurt. Nah, di sana kami sudah dinanti sama Profesor Arndt dan juga Mr. Patrick selaku hostnya kami selama kami berada di Goethe University of Frankfurt. Oke, jadi tibalah kita di hari keempat atau hari ketiga di Frankfurt, dan di hari ketiga ini kita sudah mulai kegiatan full di kampus. Kegiatan di kampus di hari itu dimulai dari paginya kita mengikuti seminar ya, yang pembicaranya itu Prof di sana, ya ada Prof Graf dan ya berbagai kegiatan kampus. Dan di hari itu yang spesialnya itu adalah itu hari pertama kita semua merasakan makan di kantin mahasiswa di Universitas Goethe Frankfurt atau yang dinamakan Mensa. Nah, setelah makan siang di Mensa, kita lanjut lagi kegiatan kampus, termasuk presentasi saya pada hari itu, dan berakhir di sekitar jam 4 sore ya di hari itu. Dan setelah itu kita sedikit explore, menikmati bagaimana suasana kota Frankfurt yang cukup ramai dan sibuk itu di sore hari. Day 4,
Hari keempat. Di hari keempat ini, jadi hari kemarin itu kami kayak full kelas di Frankfurt ya. Hari ini juga lanjut lagi, tapi kelas terakhir di pagi doang. Itu dengan Prof. Patrick, ya MK-nya itu Mediatization dan Digitalisasi di Indonesia. Sungguh menarik lah MK atau kelas-kelas di Jerman, karena dengan perspektif orang yang berbeda-beda, ya banyak bertukar pendapat lah, banyak ide yang baru. Yeah, from the perspective of civil society, this is the most relevant one. And for me, the first one and the basic one is ethic. We're going back to ethic. Itu kelas terakhir kami di Frankfurt. Di hari itu kami ada pertemuan dengan komunitas iman ya. Alhamdulillahnya basic iman ya. yang kami jalanin mengizinkan kami untuk tetap lulus walaupun belum ada LOE di tangan. Tapi satu hal yang sangat bisa kita ingat dari hal itu sepertinya di hari itu hari yang paling banyak kami berjalan kaki, 5.000 langkah, 20.000 langkah. Jadi sampailah kita pada hari ke-6 di Frankfurt, Germany. Kami akan menuju ke halal bihalalnya KJRI Frankfurt. Naiklah kami tram sekitar 10 sampai 15, enggak lebih, more than that, about 25 minutes maybe, agak jauh untuk ke KJRI Frankfurt tersebut. Ya, alhamdulillah kami salah satu dari delegasi UIN Araniri mewakili untuk membaca ayat suci Al-Quran pada acara tersebut. Setelah itu dalam agenda tersebut juga ada pembagian plakat UIN Araniri kepada pihak KJRI Frankfurt. Ya, dan ya, acara pun dimulai, ada pembagian hadiah dan lain sebagainya. Agenda selanjutnya kami pergilah ke Masjid Abu Bakar di Frankfurt. Sampailah kami di Masjid Abu Bakar Frankfurt. Itu salah satu masjid yang kami baru lihat di Jerman. Itu agak lumayan kayak shock ya, karena wow, ada masjid beneran juga ternyata di Jerman, karena kami selama ini belum pernah lihat gitu di Frankfurt itu kan. Oke teman-teman, hari ini hari ke-7 bertepatan dengan 14 April 2024. Berarti ini sudah hari ke-7 kami berada di Jerman, Frankfurt khususnya. Tapi ada yang menarik nih, setelah kami beberapa hari di Frankfurt, kami harus pindah ke Freiburg untuk melanjutkan program kami di kota yang kedua, yaitu kota Freiburg. Dan perjalanan dari Frankfurt ke Freiburg ini dihabiskan selama 2 jam lamanya. Lalu setelah kami sampai di stasiun Freiburg, di Hauptbahnhof yang ada di Freiburg, kami disambut langsung oleh Profesor Misi yang akan menjadi profesor kami selama di Freiburg. Setelah dari hotel, kami pergi ke tempat perkumpulan komunitas masyarakat Indonesia Freiburg yang ada di Jerman pada saat itu untuk melakukan sedikit acara halal bihalal, karena momen yang kami datangi saat kami ke Jerman itu bertepatan dengan Lebaran Idul Fitri. Lalu setelah dari tempat perkumpulan itu, kami melanjutkan perjalanan. Kami melakukan tur kecil-kecilan, tur singkat di kampus Freiburg. All the pillars, they all like struggle to give you the impression that this room is going upwards with this huge frames and always being runching at the top. That is Gothic. So that's Gothic. Setelah melakukan tur kampus, kami diajak untuk mengelilingi kota Freiburg dan kami masuk ke Münsterplatz. Nah, jadi Münsterplatz itu mungkin adalah bangunan yang paling besar dan paling tinggi yang ada di Freiburg. Itu adalah sebuah katedral, sebuah gereja, dan kami
sempat masuk ke gereja tersebut, lalu Ibu Misi menjelaskan sejarah gereja tersebut, ornamen-ornamen gereja tersebut memiliki makna apa, lalu kami menyimak dengan baik. Lalu kami pergi ke sebuah bukit yang ada di Alstad. Di puncak bukit tersebut kita bisa melihat seluruh pemandangan kota Freiburg, bisa kelihatan Monsterplatz di sana, bisa terlihat kampus, bisa terlihat seluruh kota yang ada di Freiburg tersebut. Frankfurt terlalu modern. Apa Frankfurt terlalu? Terlalu modern. Jadi kalau misalnya Freiburg itu kan dia betul-betul Europe banget, dari segi bangunannya, souvenirnya, pas segala sesuatu itu sangat-sangat Jerman. Tapi kalau misalnya Frankfurt itu udah lebih modern, jadi kayak kita cuma lihat skyscraper kayak biasa gitu. Kami mau naik itu ke sana. Iya, segala sisi dah di-record. Siap-siap. Bang, sini dong. Jadi kita udah bikin serangkaian kegiatan yang bakal kita lakuin di Freiburg. Jadi itu hari ini kita bakal padat banget hari kedua di Freiburg. Yang pertama kita ada sesi language tandem ataupun language exchange. Aku dan Syaza di situ bakal presentasi juga. Dan kita tuh nggak expect kalau presentasi kita itu bakal diupload ke blog, dan ternyata pas sudah jamnya kita presentasi, pas sudah waktunya, rupanya mereka udah ngumpul, udah rame dan banyak banget di ruangan itu, dan aku sama Syaza agak sedikit nervous pada saat itu, tapi alhamdulillah kita bisa get through it. Kita menyampaikan presentasinya secara clear dan juga mendapatkan apresiasi dari teman-teman yang di Freiburg. So when we do the language tandem, it means that we speak with the native national unity. And then we have rooted traditions. So people in Indonesia, they really rooted into tradition, community values, and also rituals. Jadi kita itu ada di ruangan, dan setelah kita presentasi itu mereka ngasih kita apresiasi. Soalnya kata mereka presentasi kita bagus, alhamdulillah. Nah di situ setelah presentasi kita juga ada sedikit session untuk sharing-sharing bersama teman-teman yang di sana, dan di situ aku dapat temennya Syaza lagi, dan kita dipairkan sama salah satu anak Jerman namanya Anna. We sharing a lot of ideas and different interests, so yeah, we're having such a good time with Anna. Nah jadi setelah makan siang itu kita ada yang namanya urban ethnography. Jadi kita di situ disuruh observe tempat-tempat yang ada di sekitaran Freiburg, dan aku sekelompok waktu itu sama Haikal, Bang Ziad, dan Kak Maisal, kita itu harus observe Platz der Alten Synagoge. Itu salah satu tempat terbesar ataupun senternya dari Universitas Freiburg, dan ya I enjoy that so much. Kemudian di sesi selanjutnya itu ada sesi bersama Pak Gregor. Itu beliau menceritakan tentang research yang beliau lakukan, kegiatan yang beliau lakukan selama beliau di Afrika dan beberapa tempat lain. Kita dapat banyak banget insight baru tentang kehidupan yang ada di Afrika sana, dan juga tentang bagaimana melakukan research yang baik dan benar menurut Pak Gregor sendiri. Nah, akhirnya kita udah sampai ke malam hari, dan itu part yang ditunggu-tunggu banget sama semuanya, soalnya kita bakalan nobar bareng film Ajarkan Aku Aceh. Even though we already have safety measure long before that. Yeah, it's so scary at that time, of course. But I think it happens in succession, tsunami ends the conflict literally. Hello everyone, welcome to D9.
Nah, di hari ke-9 kita bangun dan dapat weather yang cukup bagus dibandingkan hari sebelumnya. Karena di hari sebelumnya itu cukup deras hujannya di pagi hari, dan di hari ini cukup cerah. Nah, oke, setelah itu kita langsung ke kampus. Karena di hari itu aku ada presentasi, dan di presentasinya itu di kelas Urban Transformation-nya Prof. Michaela Hawk. Nah, Prof. Misi memulai kelas dengan ngomong tentang Aceh dan juga tentang Indonesia, sekaligus memperkenalkan tim kita. Nah, setelah itu aku presentasi, kemudian banyak juga yang nanya. Presentasiku mostly tentang bagaimana lembaga keuangan di Aceh mengelola keuangan umat, seperti sedekah dan lain sebagainya. Dan mahasiswa Jerman banyak yang curious tentang itu, banyak yang tanya juga, dan banyak juga kemiripan. Ternyata banyak juga hal-hal yang sama dengan prinsip berbeda yang dilakukan oleh mahasiswa Jerman. And there's in fact voluntary donation for common needs for general development concerning everyone. So that you give some money for development, I would say. In Islam, as well as Indonesia, community, the sense of community is such a huge thing. So, and then tolerance is. Nah, oke, setelah itu kita langsung ke Global Quran Project. Nah, ini menarik nih. Global Quran Project ini adalah sebuah project di dalam Islamic Studies di Freiburg. Nah, mereka ini mengkaji Al-Quran, tapi not literally translating it. Yang unik adalah mahasiswanya itu adalah mostly European, ada satu mahasiswa Indonesia, dan profesornya itu non-Muslim. Tapi most of them itu lancar bahasa Arab. Nah, setelah itu kita ada beberapa kegiatan lagi, terus di sorenya juga Prof. Saiful Akmal menyampaikan presentasi tentang penelitian beliau language post election language di Aceh waktu itu, dan dihadiri oleh banyak sekali profesor dan dosen-dosen di Freiburg. Particularly important is also your questions and your remarks on the new generation. I would say this is the new generation. Cukup menarik, kita nonton sepanjang sore. Nah, kemudian setelah pulang dari situ, we have a farewell party dinner. Nah, di dinner itu yang masak adalah suaminya Prof. Michaela. Beliau orang Kalimantan asli. Dan ada telur, ada bakwan, ada sambal, ada ayam opor, ada nasi, ada semuanya. Tapi yang unik adalah it's standing party. Jadi semua orang berdiri, ada meja makan bulat. Mungkin kalian sering lihat di film-film. Standing party. Sepulang ke hotel, aku dan Bang Ziyad agak gabut sih sebenarnya. Terus Bang Ziyad memunculkan sebuah ide. Coba pencet ambil telepon hotel, terus pencet aja nomor kamar teman-teman kita. Terus, oh iya, bisa ya? Bisa dong. Akhirnya ya udah aku pencetin satu-satu. Dari kamar sebelah. Aku nggak tahu siapa yang ada di kamar itu, tapi aku tahu ingat nomor kamarnya. Terus aku telepon. Aku langsung kayak, halo? Afternoon? I heard about noise complaint gitu-gitu. Good afternoon. Is it the room 216? Ketahuan. Ketahuan. Ya, ketahuan. Kamar berapa lagi ya? Siapa lagi? Mana sih? 214. 215. Oke, thank you. Oke, jadi akhirnya kita tiba di hari ke-10 di Jerman. Nah, jadi pagi-pagi setelah kita bawa baggage-nya, kita titip di institut. Nah, kemudian kita siap-siap nih ke stasiun untuk naik kereta menuju ke TTC. Tapi sebelum itu, TTC itu sebenarnya adalah nama danau di kota Black Forest. Ketika udah mau dekat ke kota TTC-nya,
Nah, tiba-tiba Antonia atau beliau adalah asisten dari Prof Misi ini beliau menunjuk bahwa ternyata benar salju turun di kota tersebut. Nah, akhirnya setelah itu kita turun dari kereta dan ya saljunya juga udah makin lebat hingga akhirnya kami diajak untuk keliling kota TTC. Ya pertama kali kita kunjungi danaunya, Danau TTC itu. Setelah itu kita lanjut diajak Prof Mikaela ke Kukuklok. Nah di Kukuklok ini kita dikasih kayak semacam dikasih lihat kayak gimana pembuatan jam Kukuklok. Seperti rel kereta api. Jam ini jam pertama yang memakai burung kukuk. Itu tahun 1860. Wah. Jam ini dulu juga sering disebut sebagai jam kereta api gitu. Jam kereta api. Jam kereta api. Karena ini modelnya seperti rel kereta api dan banyak terdapat di stasiun-stasiun kereta api gitu. Kemudian karena saljunya makin deras nih, kami juga udah makin kedinginan. Akhirnya kami kunjungin beberapa toko untuk beli oleh-oleh kayak hal-hal unik di sana lah sebagai kenang-kenangan. Nah kemudian karena tadi saljunya udah saking derasnya dan kayak itu rumput-rumput dan juga pernah lihat nggak sih kayak meja dan kursi atau atap tuh udah ditutupin sama salju kayak gitu. Nah itu yang paling lucunya adalah teman-teman tuh pada main-main lempar-lempar bola salju di situ. Jadi kayak kita seru banget, jadi kita kayak buat salju di bulat-bulatin terus kita main-main lempar-lemparan. Nah kemudian sekitar jam 2 siang kami langsung balik ke kota Freiburgnya dari TTC. Nah sehabis kita makan siang kemudian kita langsung balik ke institut untuk kita ambil baggage kita. Sebelum kita ambil baggage itu kita sempat ada farewell party kayak gitu, perpisahan dengan Prof Mikaela dan Antonia dan yang lain-lain yang ada di institut. Jadi kita kayak ngadain perpisahan kata-kata ucapan terima kasih dan bla 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 sekian antara Prof Saiful Akmal dengan Prof Mikaela, dan kita dikasih hadiah juga oleh Prof Mikaela yang super baik dan super humble. Dari awal kita sampai di kota Freiburg bener-bener yang welcome sama kita, dan hingga kita pulang pun beliau kayak ada kasih oleh-oleh kenangan untuk Pak Rektor. Nah, setelah farewell itu kemudian Prof Mikaela juga ikut mengantarkan kami ke stasiun untuk kami berangkat balik ke Freiburg is nice city. Banyak kali kenangan sini. Alhamdulillah ini sudah hari ke-11 dan besok hari ke-12. Kita hari ini selesai di Freiburg dengan sambutan yang luar biasa dari Prof Mikaela, Ibu Misi. Kami serasa seperti di rumah dan kami sangat mengharapkan pertemanan ini, persahabatan ini antara UIN Araniri dan Uni Freiburg, khususnya Institut Furainologi, akan berlanjut dan akan ada momen-momen kerjasama dan kolaborasi yang lebih baik selanjutnya. Terima kasih Bapak Rektor atas dukungannya, terima kasih BSI Aceh atas dukungannya, terima kasih juga tentunya yang sangat spesial kepada DAAD Jerman dan juga DAAD Indonesia, Dr. Guido, Ibu Muji dan semua staf, Kak Eli. Ini sebuah perjalanan luar biasa dan mudah-mudahan ini akan membuat kita semakin hebat ke depan dalam segala maknanya. Hari terakhir kami di Freiburg tepatnya di tanggal 17 April hari Rabu, dan ini kami lagi mau naik ICA balik ke Frankfurt dan insya Allah besok hari Jumat bakal take off to Indonesia. See you! Oke, kita sudah di hari ke-11 dan kita di hari itu dapat undangan ke rumahnya Kak Icut. Beliau adalah salah satu masyarakat Aceh yang tinggal di sana, menikah dan punya seorang anak. Jadi kita di situ disambut dengan hangat oleh Kak Icut karena kita memang diundang 14 gitu ya sama Kak Icut. Memang dijamu dengan berbagai makanan khas Indonesia, ada lontong, ada rendang, dan juga makanan-makanan ringan seperti risol, ini bakso ya,
Itu sangat enak sekali. Nah, di rumah Kak Icut itu keseruannya adalah kita bisa halal bihalal bareng-bareng ya. Kita cerita-cerita tentang gimana Kak Icut tinggal di sana, dan Kak Icut sangat welcome sekali menyambut hangat kami dengan sangat baik, sangat ramah, bahkan kami sampai nambah beberapa kali makanan gitu, dan juga kami juga ditemani oleh Kak Amel dan juga Kak Mona. Seperti itu. Jadi kegiatan di hari ke-11 itu kami silaturahmi ke rumah Kak Icut, kemudian setelah dari rumah Kak Icut kami balik ke Frankfurt untuk mencari oleh-oleh, karena besoknya kami harus balik ke Indonesia. Ngerasa aku tuh udah gak ngomong sama dia lagi. Terus saya nangis. Bagaimana perasaan kamu hari ini, Humam? Ini saya sangat senang karena saya kenyang. Oke. Bila kenyang, hatiku senang. Keren kali. Jadi masing-masing mengingatkan diri, ini kita masih ada 2 hari lagi perjalanan yang cukup panjang, melelahkan, 22 jam perjalanan kayak pergi kemarin. Dan itu nggak cuma butuh energi fisik aja, tapi butuh dikendalikan pikiran sedikit. Bukan jangan ada egois ya, tapi mungkin agak diturunkan sedikit egois pada diri kita masing-masing. Ya, kendalikan diri, banyak-banyak doa aja, semoga overthinking kita itu nggak terlalu overthinking. Yang mudah-mudah nangis, agak-agak ya disenang-senangin diri kita di Jerman. Ya itu belum tentu, kadang kapan bisa pergi lagi. Yang terlalu happy, banyak-banyak doa, semoga perjalanan kita ini memang seberkah dan semembahagiakan itu, bisa sampai pulang dengan selamat ya, dan bisa setelah ini banyak hal-hal positif yang semakin bisa dilakukan. Dan perjalanan yang sudah kita lakukan selama 11 hari ini, baik buruknya itu semoga menjadi pelajaran yang baik buat kita semua untuk perjalanan-perjalanan yang entah kemana kita lakukan selanjutnya. Insyaallah, amin. Oke, selanjutnya hari ke-12 adalah hari terakhir kami di kota Frankfurt, karena kami harus kembali ke Aceh di hari itu, dan kegiatan ke kampus pun sudah selesai semua. Dan di pagi hari itu kami tidak terlalu terburu-buru, karena di hari-hari biasa kami harus buru-buru di pagi. Nah, kami kembali ke Aceh itu penerbangan jam 2 siang. Sembari menunggu itu, kami masih punya waktu sekitaran 4 atau 6 jam lagi untuk ke penerbangan. Jadi kami ya mengeksplor lebih lanjut lagi kota Frankfurt, sekaligus berpamitan ke kota yang super sibuk ini. Kami menuju ke Bandara Frankfurt, Bandara Internasional Frankfurt, itu dengan S-Bahn, dengan kereta cepat di sana kami menuju ke bandara. Dan di hari perpulangan itu kami diantar oleh Ketua Masjid Indonesia, nama beliau Mas Tito, dan juga hadir ke situ Kak Cut Afni yang jauh-jauh, beliau sekitaran 1 jam perjalanan dari rumah beliau ke bandara, namun beliau tetap berusaha. Padahal kami sudah untuk ya boarding pass, namun beliau mengejar waktu supaya dapat perjumpaan dengan kami di hari akhir kami. It's very important that we can have, self awareness. Yeah. I don't think that every time we have problem it's funny. You need to help, but you need to control yourself, to be aware of the social environment and everything around you. Yeah. Dan setelah itu kami hari Jumat, hari ke-12 kami naik ke bandara, naik pesawat.
dan itu menuju ke Doha. Oh, taruh aja nih Srin. 1, 2, 3. Yang gerak ada apa? Gak kerasa udah sampai aja di hari ke-13, hari dimana kami pulang ke Banda Aceh. Jadi hari itu kami sampai di Hamad International Airport di Qatar. Subuh, jadi kami setelah sampai kami istirahat sebentar, kami lanjut dengan sholat subuh, kemudian kami cari sarapan dan oleh-oleh. Setelah itu kami transit di Qatar mungkin nggak lama, sekitar 1-2 jam. Terus kami lanjut lagi untuk take off ke Kuala Lumpur dengan total perjalanan sekitar 7 jam di udara. Di udara kami nggak ngelakuin apa-apa, kami cuma tidur. Nggak banyak hal yang kami lakuin karena kami juga udah lelah. Sampai kami di Kuala Lumpur sekitar maghrib atau isya. Setelah sampai kami makan malam, dinner. Kemudian kami lanjut untuk pergi ke hotel di sana karena rencana kami menginap sekitar sehari di Kuala Lumpur sebelum pulang ke Banda Aceh. Jadi setelah kami dinner, kami lanjut ke hotel. Setelah kami sampai di hotel, kami check in, kemudian kami membahas tentang schedule untuk besoknya kami pulang ke Banda Aceh. Setelah itu kami istirahat, sholat, tidur. Setelah cerita panjang dari kawan-kawan sebelumnya, dari 12 teman-teman kami yang lain, sampailah kita di hari terakhir. Di hari terakhir ini, perjalanan yang awalnya dari Frankfurt menuju Doha, Qatar, dari Doha ke Malaysia, kemudian karena jarak transit antara Malaysia untuk kembali ke Aceh itu cukup panjang, mungkin sampai 1 harian ya. Kami memutuskan untuk stay di Malaysia selama 1 malam, untuk kemudian besoknya kami berangkat ke Banda Aceh. Nah, perjalanan kami dari Malaysia ke Banda Aceh itu kami mulai dari pukul 2 siang waktu Malaysia. Kami menaiki pesawat AirAsia untuk sampai ke Banda Aceh. Dan seperti perjalanan lainnya, perjalanan kami cukup menyenangkan, nggak ada halangan yang begitu sulit. Akhirnya sampailah kita di Banda Aceh selama 2 jam perjalanan udara dari Malaysia ke Banda Aceh, di mana perjalanan panjang selama 12 hari melintasi benua yang bahkan negaranya nggak pernah terpikir untuk, saya akan sampai ke situ dalam tahun ini. Nggak terpikir akan mengunjungi kota yang bahkan sangat jauh dari rumah. Akhirnya sampai dan kembali lagi ke pelukan hangat keluarga, kembali lagi dengan makanan-makanan Asia yang akhirnya bisa kita telan lagi, yang bisa kita rasakan lagi makanannya. Ya, inilah akhir dari perjalanan kita.
studi visit DAAD pada tahun 2024 kali ini adalah untuk pertama kalinya berdasarkan hasil kerjasama UIN Araniri dan DAAD Indonesia yang ada di Jakarta. Program ini berupa kunjungan akademik atau study visit ke dua universitas terkenal, yaitu Goethe University of Frankfurt dan juga Freiburg University yang ada di Jerman. Saya sebagai dosen pendamping adalah alumni DAAD sebagai aplikan, dan ada 13 mahasiswa UIN Araniri baik dari program studi S1 maupun program studi S2 yang kemudian berpartisipasi dalam program ini setelah melalui proses penyusunan proposal selama kurang lebih 1 tahun, pendampingan yang dilakukan oleh DAAD Jakarta selama kurang lebih 6 bulan, dan akhirnya tim yang terdiri dari total 14 orang dengan saya ini berhasil terpilih sebagai salah satu awardee atau penerima beasiswa Study Visit 2024. Dan alhamdulillah selama 12 hari kita sudah menyelesaikan program studi ini. Luar biasa sekali sambutan dari Profesor Dr. Anne Graf di Department of Southeast Asian Study atau Studi Kajian Asia Tenggara, dan juga Profesor Dr. Michaela Haug dari Institute for Ethnology dari Freie University di Freiburg. Dan sebagai penutup kami ingin mengucapkan terima kasih sekali kepada DAAD Jakarta Indonesia dan juga DAAD Bonn di Jerman, sekaligus juga kepada orang tua dan wali mahasiswa yang mendukung sepenuhnya program ini, terkhusus kepada Bapak Rektor UIN Araniri Profesor Dr. Mujibur Rahman atas dukungannya yang luar biasa sejak proses pengusulan sampai kemudian proses kita kembali atau homecoming. Dukungan juga diberikan luar biasa oleh Profesor Dr. Muhammad Yasir Yusuf sebagai Wakil Rektor 1, kemudian juga oleh Wakil Rektor 2 Profesor Dr. Hairudin MAG, dan juga Wakil Rektor 3 Profesor Dr. Saifullah Idris MAG. Tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada Kepala Biro AAAK dan Kepala Biro AUAK atas dukungannya. Terima kasih juga kami ucapkan setinggi-tingginya kepada CEO Bank Syariah Indonesia Provinsi Aceh, yaitu Bapak Wisnu Sunandar. Bapak Wisnu Sunandar sudah memberikan dukungan yang luar biasa, termasuk juga kepada BSI KCP Darussalam UIN Araniri. Terima kasih juga atas dukungan yang diberikan oleh para kaprodi, para dekan, dan direktur, wakil direktur Pascasarjana yang sudah mendukung program ini. Saya, Profesor Dr. Phil Saiful Akmal, sebagai dosen pendamping, juga mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua mahasiswa yang terlibat dalam program studi ini, dan juga kepada semua pihak yang sudah membuat semua hal yang tidak mungkin awalnya menjadi mungkin. Sampai jumpa di program yang lain, dan mudah-mudahan UIN Araniri terus unggul, inovatif, nasionalis, agamis, dan responsif. Kampus UIN Araniri, energi kebangsaan untuk Indonesia yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rektor dan seluruh sivitas akademika Universitas Islam Negeri Araniri Banda Aceh menyambut baik dan merasa terhormat dan gembira dengan selesainya program akademik studi fisik ke Jerman yang telah diikuti oleh 13 mahasiswa UIN Araniri selama 12 hari pengayaan pembelajaran pendidikan di Jerman. Untuk itu, atas nama universitas, kami juga mengucapkan terima kasih apresiasi yang besar kepada Dutch Jerman, pemerintahan Jerman, atas dukungan beasiswa dan dana pendidikan selama mahasiswa UIN Araniri mengikuti program ini di Jerman. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Goethe University of Frankfurt dan Freiburg University yang telah menerima kunjungan dan menyiapkan berbagai program selama mahasiswa UIN Araniri mengikuti kegiatan ini selama 12 hari di Jerman. Tak lupa kami juga menyampaikan terima kasih kepada tim dosen yang mendampingi
para mahasiswa selama pendidikan di Jerman tersebut, dan terus kita berharap semoga kolaborasi kerjasama kemitraan antara Universitas Islam Negeri Araneri dengan pemerintahan Jerman, terutama dengan pihak Dutch dan sejumlah universitas yang ada di Jerman untuk terus dapat dilakukan kerjasamanya, kemitraannya pada tahun-tahun mendatang. Tidak lain, ini adalah dalam rangka kita mewujudkan UIN Araneri menuju World Class University. Terima kasih, semoga jalinan kerjasama ini nantinya dapat diteruskan pada masa-masa mendatang. Pleasure meeting with you and having the time together, and I look forward to hopefully meeting you again. Who knows where? There is a saying in Germany one says you always meet twice. So I hope there will be chances to meet again. I wish you all the best now on the way home. Have a safe journey and have hopefully fond memories of your stay here that will continue to enrich you. Thank you for being here. So it was sadly just a really short amount of time that I got to meet you, but it was really a nice experience. I'm really glad that I got the chance to meet you even a little bit, and yeah, I really hope the same, that we will meet again, or that I might be able to come to Aceh. Now I'm really interested to see how Aceh is. And thanks for your stay here. Kesan dan pesan. Apa ya, kesannya tuh sangat-sangat bahagia karena yang pertama, kapan lagi bisa pergi ke luar negeri dengan uang yang ya kita bisa bilang sedikit yang kita keluarkan gitu kan. Ya, kapan lagi kita bisa keluar negeri bareng orang-orang hebat, ada bareng profesor, bareng teman-teman yang hebat ya kan. Kapan lagi kita bisa keluar negeri dengan orang-orang hebat ini. Salah satu yang berkesan di study visit ini adalah selain weather, kemudian selain juga tempat-tempat Jerman yang super unik dan yang nggak pernah kita tengok sebelumnya di Indonesia, yang paling berkesannya adalah teman-teman yang awalnya kita ketemu tuh sebagai stranger, tapi sekarang jadi family. It's really sangat berharga for me. Mungkin kalau untuk pesan-pesan, mungkin teman-teman yang lain udah banyak juga ngasih insight dan pesan kesan mereka. Tapi aku first of all bersyukur banget bisa jadi bagian dari tim ini. Dan teman-teman setelah pulang dari Jerman, bener kan kata aku, flying home from home. So, ya kapan lagi kita ke luar negeri? Dari 13 hari di sana itu nampaknya kayak nothing is impossible. Nampak possibility-nya, nampak peluang kalau sebenarnya semua kita itu bisa lanjut ya sekolah di sana atau nggak kerja di sana, karena Jerman sangat open, apalagi terhadap kita Indonesia ya, karena dikatakan work ethic kita orang Indonesia itu lumayan tinggi, itu stereotipnya dari mereka kita, jadi kayak jangan sungkan untuk mencoba apply ke sana, itu aja sih. Kesan yang pertama kali saya rasakan setelah sampai di Freiburg itu cukup berbeda dengan Frankfurt. Jika Frankfurt adalah kota yang sangat sibuk,
sangat ramai dan semua orang memiliki pekerjaannya masing-masing. Tapi di Freiburg tersebut adalah sebuah kota kecil yang tenang, juga kita lebih damai, semua keadaan yang ada di Freiburg itu tenang, jadi sangat beda dengan Frankfurt. Mungkin karena Freiburg pun kota kecil, jadi kesan yang kita dapatkan di Freiburg itu ya damai, tenang, dan sebagainya. Sana bahwa pergi ke Jerman kemarin meninggalkan tidak meninggalkan menjadi kesan yang sangat berharga, sebuah pengalaman yang sangat tidak boleh dilupakan karena gimana pun itu pertama kali, especially buat saya sendiri, jauh dari keluarga dan itu di Lebaran walaupun hanya 12 hari gitu ya, tapi banyak pengalaman yang baru, tahu gimana keadaan di negeri orang yang jauh dari orang tua, dan itu menjadi pengalaman yang sangat berharga buat saya, bisa beradaptasi di sana dan juga kita explore banyak hal tentang Jerman dan juga tahu tentang berbagai culture-nya, tentang bahwa Jerman itu sangat indah, dan insya Allah kalau ada kesempatan ingin kembali lagi untuk ke sana. Pesan mungkin ya bagi siapapun nanti yang mau ke sana, sangat direkomendasi, khususnya kawan-kawan yang seagama, karena kehidupan beragama di sana sangatlah menyejukkan. Walaupun kita minoritas muslim di sana, namun kehidupan keberagaman di sana sangatlah tentram, tenang, walaupun dengan keadaan minoritas tadi. Pesan-pesan, oke. Semoga perjalanan ini bukan perjalanan jauh kita yang terakhir. Semoga kita bisa kembali lagi ke Jerman, bisa ke Eropa lagi, bisa melintasi benua, bisa melihat banyak negara, melihat banyak budaya, dan semoga ini merupakan awal perjalanan kita untuk kedepannya. Pesan untuk semuanya, tetap berteman. Terima kasih telah berteman. Senang mengenal kalian, dan oke, itu. Terima kasih. Dan semoga tetap jadi keluarga. Terima kasih. Bye. Pesan dan kesan. Ya, tim study visit ini luar biasa. Dan terus terang di luar ekspektasi yang saya pribadi harapkan. Karena sejak dari awal proses seleksi, proses pelibatan, self-organize-nya luar biasa. Tentu ada dinamika-dinamika, dan saya lihat memang dari sekian banyak program yang sudah kami dampingi, tim study visit dan 13 mahasiswa S1 dan S2 UIN Araniri yang ikut dalam program kali ini sudah menunjukkan bahwa kualitas mahasiswa UIN Araniri tidak jauh dan bisa bersaing dengan mahasiswa internasional. Saya sangat kagum dengan partisipasi mereka, keaktifan mereka. Mereka bisa presentasi, mereka bisa mengorganize keberangkatan, kepulangan, dan mereka juga bisa membuat semacam kesan yang luar biasa dari program ini ke depan. Dan mudah-mudahan ini menjadi penyemangat, menjadi energi, menjadi pemicu dan motivasi bagi kawan-kawan yang ikut program ini untuk terus berkiprah dimanapun berada. Dan standar kita sudah internasional, jadi harus standar kita sudah internasional, jadi kita harus bisa kemudian menjaga kualitas ini, dan mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi bagi adik-adik mahasiswa yang lain. Tetap semangat, tetap sukses, jangan lupa ujiannya bisa selesai.